biasa mungkin kajian rutin ya hari Selasa, seperti apa sih mungkin Umi? Ya biasa emang setiap Selasa di sini ada kajian, tapi sebelumnya tadi ngisi kajian dulu di tempat rumahnya Iris Bella sama teman-teman artis, baru kesini selesainya baru ngajar di sini. Umi, ini tadi untuk pengajian Kak Iris Bella ini dalam rangka apa ya Umi? Oh enggak, karena memang kita ini ada grup isinya teman-teman artis, terus saya ajakin yuk bikin kajian deh gitu, kumpul-kumpulnya biar manfaat. Ya udah akhirnya pertama di tempatnya Iris Bella. Jadi muter nanti siapa yang next mau tempatan rumah siapa gitu. Bisa dibilang silaturahmi ya, Mi? Iya, silaturahminya ya udah di kajian gitu. Emang setiap hari Selasa emang di seminggu itu atau? Enggak, nanti setiap bulan pas dipasin aja sama waktunya mereka dan pas tanggal itu pas mereka semua pada bisa. Umi, mungkin mau update nih, kan sudah mau ada persiapan dalam pernikahan nih, mungkin seberapa sih kemarin kita lihat udah ada fitting baju gitu. Di mana? Sama Jonathan Wongso itu fitting baju apa ya Umi kalau boleh tahu? Itu Abizar kali mungkin ya. Oh enggak, Adiba sama Oh gitu, nggak tahu deh saya. Kan kalian lebih tahu sih dibanding saya. Saya aja nggak tahu. Mungkin kalau persiapannya sendiri, kalau Umi seperti apa sih Umi? Ya persiapannya udah, alhamdulillah. Ya tinggal ini aja sih, apa namanya? Apa ya? Ya kalau persiapan ya sudahlah, itu sudah berapa persen lah pokoknya gitu sudah alhamdulillah, tinggal ya doain aja biar lancar semuanya gitu ya. Yang berarti tadi balik lagi mohon maaf sebelumnya yang Kak Iris Bella berarti hanya kajian biasa, tidak ada dalam perayaan misalkan hari milad? Enggak, hanya kajian biasa full. Memang kita udah sebenarnya udah bulan kemarin karena pada sibuk nih akhirnya nggak bisa, jadi bulan ini pas tanggalnya itu gitu. Berarti memang sudah direncanakan sebelumnya juga? Ya udah direncanain gitu. Nah, mungkin melihat kondisi Ibel sekarang seperti apa? Ibel pasca masuk penjara aman. Insya Allah Ibel kuat sih Ibel, alhamdulillah gitu, menikmati ya dengan teman-teman, dengan kegiatan-kegiatan yang positif kalau Ibel saya lihat ya. Dan melihat juga Ibel sekarang kan juga semakin, maksudnya teman-temannya juga teman-teman yang sangat soleha. Ya, mungkin pendapat insya Allah. melihatnya gitu. Dia mencari komunitas yang bisa mendukung ya, maksudnya dalam keadaan seperti itu kan kalau kitanya sendiri kita malah pikiran, kita down, apalagi ada anak gitu kan. Jadi ya dia positive thinking dengan berkumpul dengan teman-teman yang dengan komunitas-komunitas yang baik gitu ya, yang ya kajian gitu-gitu sih. Sekarang Kan ya kan semakin terlihat nih Umi banyak teman-teman artis ya yang ikut kajian sama Umi, itu mungkin gimana sih nih ceritanya gitu? Ya alhamdulillah, maksudnya memang sebenarnya juga bukan hanya artis aja, yang lain juga banyak gitu. Kan kayak dulu almarhum juga gitu ya, senang ngumpulin artis, yuk kita. Jadi kajiannya tadi kajian santai aja, tapi temanya kok pas banget dengan mereka semua. Setelah itu ya udah kan kita hanya apa namanya hanya memberikan ilmu gitu. Jadi ya alhamdulillah sih mereka, saya bangga sih sama teman-teman public figure. Kan kadang orang memandang public figure itu gimana gitu ya, dengan sudut pandang orang lain gitu ya, tapi kan kita lihat sendiri gitu, dengan sibuknya mereka masih meluangkan waktu gitu. Umi, Kan juga ada juga yang Mi kayak maaf ya Mi, Kak Ibel, terus kayak Kak Natali, mereka kan benar-benar bisa dibilang single tapi gimana ya, support Ya. dari Umi gitu. Iya. Maksudnya Ya saya mensupport lah, maksudnya menemani ya, dengan Natali saya menemani ya, membiarkan dia berproses, apalagi dia mualaf gitu ya, dia tanya kita jawab gitu ya. Tadi juga harusnya dia datang tapi dia lagi halangan gitu, jadi akhirnya nggak bisa gitu. Jadi, Umi, terkait pernikahan Umi mungkin udah mulai tahu gak sih untuk keluarga besar almarhumah Uji sendiri? saya malah belum ngasih tahu, jangankan keluarganya Uji, keluarga saya aja belum. Oh belum. Keluarga saya aja belum, Oh, sampai belum. pada nanya kapan nih, ntar aja, ntar juga dikasih tahu. Tapi dalam waktu dekat ke Umi mungkin pernikahannya ini? Mungkin, atau emang ada surprise apa mungkin belum dikasih tahu? Nggak ada, ya memang belum, kami kan sedang mempersiapkan gitu ya, pasti dikasih tahu lah, masa iya nggak dikasih tahu
gila kali keluarga masa nggak dikasih tahu, ada aja deh, sabar aja. Keluarga besar saya aja belum saya kasih tahu, belum mereka belum tahu tanggalnya kapan, bulannya apa, belum tahu kan. Memang kita masih ya mempersiapkan dulu. Berarti tunggu persiapan matang dulu baru diomongkan ke keluarga seperti itu. Iya, kalau udah semuanya udah rapi, udah beres, baru deh gitu. Nah, mungkin melihat nanti Adiba juga menikah dan Abijar juga mungkin nanti juga menikah. Ada kekhawatiran nggak sih Umi kayak pada jauh-jauh kesepian? Enggak lah, saya biasa hidup saya di luar sama umat. Saya udah kasih tahu sama anak saya. Jadi kayak dulu Uje sama hidupnya di luar dengan umat, anak-anak tahu. Dan sekarang anak-anak pun juga kan udah besar-besar, mereka paham gitu. Kayak Uminya juga milik umat. Jadi ya emang udah biasa. Maksudnya ya emang sudah saatnya kan anak-anak. Masa iya kan anak bukan milik kita gitu. Kita hanya menemani dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah kalau sekarang waktunya sudah selesai, tugas saya ya misalkan Adiba atau Abizar mau menikah ya berarti kan saya sudah menemaninya, sudah selesai menemani, tinggal mereka punya keluarga sendiri kan gitu. Berarti bisa dibilang udah siap ditinggal ya Umi. Kan masih ada yang 2. Oh, ada. Maksudnya yang besar Yang nomor ini. 3, nomor 4 kan masih ada. Tinggal saya nemenin mereka. Dan anak sendiri juga menuju ke pernikahan. Ada nggak sih kayak ayo mungkin Uminya cari pasangan lagi atau kayak gimana? Apa itu? Ada aja. Ada yang menemani. Biar ada yang menemani gitu. Mungkin mereka Saya banyak yang nemani, kalian nemenin saya. Sampai malam lagi tuh. Enggak lah, biarkan anak-anak. Ya gimana Allah aja ya, gimana. Semua yang mengatur. Oke, Umi, ini kan Adiba bentar lagi sudah mau ke pelaminan. Nah, ada tidak pesan-pesan yang Umi berikan nih untuk nanti beliau berarti Adiba rumah tangga seperti apa? Gitu? Ya lebih kepada apa ya, kalau pesan-pesan bukan lebih ke kalau bukan Abizar yang nikah pun juga saya memberikan pesannya ya lebih ke mental mereka, siap nggak jadi seorang suami yang kelak akan bimbing istri, siap nggak kamu sebagai seorang istri yang kelak akan dibimbing sama suami. Misalkan suami minta kamu di rumah ya di rumah, itu yang harus dipersiapkan gitu kan, karena kan menikah itu ibadah yang sangat panjang ya. Jadi apa namanya ya, wejangan-wejangan yang kalau suami belum maksudnya harus istri terlebih dulu yang bangun, jangan keduluan suami, yang hal-hal gitu, terus masak segala macam, udah kasih tahu hal-hal seperti itu untuk perempuannya. Tapi kalau misalkan sosok Egi sendiri seperti apa sih Umi? 5 tahun ini. Mungkin. Udah kenal sejauh mana? Oh iya baik, anaknya baik, soleh gitu ya, taat ibadah, itu yang penting buat saya sih, buat calon mantu saya yang penting dia baik, mau dari kalangan apapun, yang penting dia baik, dia soleh, dia taat sama Allah, udah itu cukup buat saya. Kalau urusan materi mah ya Allah, kita kan yang ngasih rezeki Allah ya, jadi jangan takut menikah kalau kita misalkan belum siap materi. Dan kalau kitanya memang udah siap karena Allah nanti akan kasih rezeki dengan sendirinya. Tapi sama keluarga Egi sendiri udah sempat bertemu belum sih Umi? Udah lah, masa nggak ketemu sih. Iya kan maksudnya akhir-akhir ini baru-baru ini mungkin jelang Alhamdulillah. pernikahan. Sudah beberapa kali bertemu. Umi, mungkin mau update sedikit soal pelaporan yang kemarin sama Kak. Nah tadi baru saya dari kemarin habis dari Bareskrim saya langsung ziarah ke tempat uji. Kemarin saya dari Bareskrim. Mungkin kemarin pelaporannya mungkin udah sampai sejauh mana prosesnya? Kemarin saya di apa ya namanya, apa sih, BAP ya? BAP apa sih? BAP. Ya, ditanya-tanya tentang laporan saya, ya sudah hampir 1 jam lebih. Kira-kira berapa pertanyaan? Nggak ngelihat kemarin tuh berapa pertanyaan, banyak lah, banyak. Untuk proses selanjutnya mungkin Umi tahu nggak kapan atau mungkin prosesnya apa? Tinggal pemanggilan mungkin ya, tinggal pemanggilan, karena kan si yang bersangkutan ini sedang jadi ada banyak laporan dari Jakarta Pusat dan masuk ya kan, bener ya, Jakarta Selatan juga ada, jadi mungkin satu-satu kali ya gitu. Menunggu panggilan aja ya. Menunggu panggilan aja. Nah Umi, mungkin melihat Adiba nih bakal nanti menikah gitu kan di umur yang sangat muda. Ada kekhawatiran nggak sih Mi? Enggak lah. Dan kan mereka sudah siap ya. Apapun itu saya sering mengingatkan, apapun masalahnya jangan lupa libatkan Allah, jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan marah, itu aja. Umi, tadi seperti yang Umi bilang ya, di Instagram juga Umi upload
abis dari makam almarhum seperti yang lembut banget tangannya megang batu nisan, mungkin tuh bentuk kerinduan Umi atau seperti apa sih Perhatiin dengan banget. captionnya Diikutin mungkin. Banget sih. Sampai ke Allah. tangan-tangan nih. Iya. enggak Tapi saya nggak bawa sapu tangan, nggak bawa tisu pula gitu. Terus ya udah pakai tangan saya aja, orang itu banyak debu. Gitu. Ya itu habis dari Barais Krim, terus akhirnya kan lewat situ ya. Begitu lewat situ, udah mampir gitu. Ya udah mampir gitu, sendiri itu juga. captionnya juga bener-bener Apa captionnya? bukan banget, Coba semakin apal nggak? ya ada gitu dibacain Ya gitu. semakin rindu nggak sih Mi, karena kan semakin dekat nih Ya manusiawi lah pernikahan ya, gitu. manusiawi. Bahkan si Abizar aja sampai iseng. Aku nanti kalau jadi wali aku mau bikin wajah yang mirip sama Uje. Masya Allah. Itu tuh iseng banget dia. Nanti aku mau bikin yang pakai itu tadi, pakai lilinnya. Mau dimiripin sama Uje. Ada aja kamu. Lalu tanggapan Adiba seperti apa dengan celotehan dari Ketawa-ketawa aja kita gitu. Dia kan emang anaknya begitu. tapi Umi maaf kalau salah ya, maksudnya di caption itu kan juga kayak seolah Umi mengungkapkan Umi udah berhasil dan sukses dengan Umi yang udah berjuang banget buat anak gitu, walaupun almarhum udah nggak ada kayak gitu. Ya. Rasanya seperti apa sih Mi? Ya apa ya ya gitu deh, maksudnya ya mengabarkan kita nih baik-baik saja gitu ya kan, karena kan kalau orang yang sudah meninggal itu kan putus ibadahnya ya, mereka udah nggak bisa ibadah lagi, minta kesempatan sama Allah nggak bisa, ya kitanya yang masih di dunia, anak istri yang bisa menyambungkan ibadahnya dengan amalan-amalan kita. Makanya majelis ini kan saya terusin, dulu majelis ini kan 2007 Uje yang bikin, namanya bukan Fatimah Zahra, namanya Ta'lim Uje ya, karena yang ngajar Uje jadi namanya Ta'lim Uje. Nah pas begitu beliau mau meninggal, beliau bilang nanti majelis harus tetap ada atau nggak ada, harus tetap ada majelis, kamu terusin gitu. Tapi namanya ganti aja, jangan Ta'lim Uje, Ujenya udah nggak ada lagi. Dia ngomong begitu, dan kita nggak ngerti maksudnya ya. Terus akhirnya ya udah kita gantilah namanya, karena dia bilang udah nggak usah bawa Uje lagi gitu, ganti namanya akhirnya Fatimah Zahra, beliau yang ngasih. Makanya sampai sekarang tuh majelisnya ada, dari mulai ngontrak pindah-pindah, akhirnya alhamdulillah ada tanah kosong sedikit ya saya bikin seperti ini. Itu salah satu meneruskan ya, estafet dakwah. Itu sudah jadi atau masih berproses sih Mi? Kemarin kan seperti ini ya, Apanya? ini Fatimah Azhara ini majelis taklimnya Ini? sudah Iya, udah iya. ini udah selesai berarti ya Mi. Waktu itu kan pas libutan di mana? Di Yang mana? mana ya? Aku ngikutin mulu di Cikarang. Cikarang. Iya Cikarang. pernah yang kayak lagi proses doain gitu, Umi bilang. Proses pembangunan Iya, kayak gitu. sekarang udah beres. Oh Sudah. iya, ini udah jadi. Udah jadi ya. majelisnya. Tapi ziarah itu mungkin ada salah satu untuk memberitahu kalau Adiba gitu pesan mau nikah gitu kasih Mi. Enggak sih, saya nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong gitu, enggak. Oh. Doain waktu kemarin cuma doain, ya udah. Tahlil, yasin, doa udah selesai. Tapi Umi selama almarhum masih ada dulu ya, pernah gak sih kayak Umi nih ngobrol pembahasan antara Umi dan almarhum, membahas anak-anak ntar kalau udah nikah seperti ini, seperti itu gitu. Nggak ada pembahasan gitu. Kirain nanti Umi ntar kalau Nggak ada, udah waktu gede. anak-anak masih kecil-kecil. Iya, iya. Gila, Oh, iya, nomor iya, 4 saja masih 3 tahun. Iya, Udah ngobrol nikah gimana? Enggak ada. Abis kerasnya masih ada mulu, jadi kayaknya kalau udah 10 tahun Tuh diliatinnya ada mulu, itu diliatin ente. Sengaja ditaruhnya di situ. Jadi kalau ceramah lagi diliatin. dipantau ya Umi. Pantau mulu. Nah, Umi sedikit nih, mohon maaf. Jadi kan kita ngeliat nih lagi rame postingan Abijar yang Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu maksudnya gimana? Oh, itu film, jangan tipu. Oh, Kan biasa dia mah suka Iya. gimmick-gimmick, kalau untuk film pasti diposting dulu biar Iya. bikin orang penasaran. makanya kan lagi rame kayak maksudnya apa nih? Enggak, itu filmnya dia. Berarti sedang mempromosikan film tersebut. Makanya mah ketawa aja ngeliat dia. Orang anaknya iseng. Dia kaget juga kan bikin kayak gini. Iya. Iya. Nah, itu emang kerjaannya dia. Promosi filmnya. Gitu. Tapi dari Umi nih ya,
semakin kesini kan yang tadi dibilang ya makin banyak artis-artis yang banyak belajar sama Umi. Terus begitu juga Abizar Mi ngajak Jeffrey Nicole teman-teman gitu. Gimana sih Mi? Ya, Dengan dua alhamdulillah. versi cara dakwah yang berbeda tetapi gitu. Saya tetap bilang sama Abizar, dimanapun tempatmu ya kamu harus jadi manfaat buat orang. Ya dengan cara kamu aja gitu, maksudnya dengan dakwahnya itu kan dengan cara dia. Karena kalau dakwahnya dia kayak dakwahnya saya ajak dia di tempat emak-emak, ya capek dianya dicubitin sama emak-emak. Sampai kapok, Ayu lagi Mi, enggak mau deh, makasih Umi. Zaman kita udah beda Mi. Jadi kalau mau ngajak aku udah deh Mi, nggak usah gitu. Percuma juga ibu kagak bakalan dengerin, yang ada aku dicubitin semuanya. Capek, akhirnya dia kapok nggak mau. Jadi udah biarin deh Mi, aku dakwahnya udah urus dengan cara dia, dengan motoran gitu ya, ngajak teman-teman terus di tempat nongkrong ngobrol agama, ya udah biarin kayak gitu. Karena ya memang bener kalau saya ajak di tempat emak-emak ya dia bingung mau nyampein apa, yang dinasihati ini kayak emak-emak dia semuanya kan gitu, orang tua, jadi dia nggak ngobrol, nggak bisa. Jadi ya biarkan dia di di komunitasnya dia dengan anak-anaknya seusianya dia. Bahkan kayak kemarin di Piliong tuh, di mana tuh, di kafenya dia bikin acara kan, dia bikin acara sama anak-anak motor gitu. Iya Mi. Terus ya kan, terus si itu yang disuruh si Bilal malah Iya, adiknya Mi. yang disuruh tuh. Kok iya ada si Bilal juga kan itu Mi ikut bertiga di depan ngisi acara. Itu berarti ini nggak sih Mi kedepannya mungkin bakal ngikutin caranya Abizar atau Iya. gimana? Biarkan Oke, aja mereka nurun ya. berproses. Terus dia kirim nih, ini saya lagi di luar kota, terus dia kirim di grup, kata dia dedek paksa itu, kata dia gitu kan. Terus ya udah kalau gitu Umi juga paksa kamu ya, katanya. Oh jangan kok itu masa kita beda. Gitu, jadi biarkanlah mereka anak-anak berproses dakwahnya dengan cara mereka. Berarti ini sebelumnya ini berarti proses ibarat kayak menggantikan, maksudnya menyampaikan kembali dulu apa yang diajarkan oleh almarhum seperti Umi yang sekarang anak-anak Generasi meneruskan kembali. Ya ya maksudnya kan berdakwah itu kan semuanya harus ya, kalian juga gitu kan, kalian dengan cara kalian berdakwah, semua orang dakwah itu kan menyampaikan hal yang baik gitu, jadi semua orang wajib menyampaikan hal yang baik gitu. Nah itu jadi saya ajarkan anak-anak ya, saat kamu di tempat dimanapun kayak Abi di tempat syuting ya, dengan cara misalkan lagi azan break dulu, itu udah dakwah kan gitu, udah ngajarin orang oh iya sholat dulu, itu udah salah satu dakwah kamu gitu. Jadi ya berdakwahlah dengan cara kalian gitu, dan berproses kalian, tapi tidak menggurui, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Untuk Abizar sendiri mungkin gimana Mi? Kan kalau Bilal udah kelihatan nih ikut Umi kan. Kalau Bilal kan udah kelihatan ikut Umi dakwah, terus mana ikut Abi gitu kan. Kalau untuk Adiba sendiri mungkin ada nggak sih kayak Umi mengarahkan? Nggak usah deh. Mengarahkan kayak Di rumah Umi aja. gitu. Di rumah aja. Biar dia sama yang perempuan kan memang sebaik-baik ini kan di rumah ya gitu. Nah karena kalau saya kan memang qadarullah, ditakdirkannya Allah seperti ini kan gitu kan. Jadi masih ingat banget satu hari sebelum Uji meninggal itu siang masih sholat kan zuhur bareng. Terus habis sholat dia bilang, Mi kamu udah harus siap. Saya bilang siap apa nih gitu. Karena saya nggak mikir nanti malam dia bakalan mati kan gitu, orang masih sehat, masih muda. Ya kamu dakwah gitu. Hah enggak lah katanya, orang taunya kamu sebagai pendakwah, orang kenalnya kamu, nggak ada yang kenal saya, nggak ada yang tahu saya. Tapi dia bilang bentar lagi semua orang bakalan tahu kamu, bentar lagi semua orang bakalan lihat kamu, nggak akan lihat saya. Itu aku nggak ngerti maksudnya dengan kalimat itu gitu. Jadi kamu mulai dakwah, ajak ya walaupun cuma satu ayat gitu ya. Udah malamnya meninggal, baru setelah selesai masa idah ada orang dari mana, Kalimantan waktu itu ya, manggil saya. Jadi akhirnya saya ingat lagi, oh maksudnya ini kali ya, ini yang waktu obrolin sama beliau. Ya akhirnya sampai sekarang gitu. Kan bukan saya yang minta, nggak punya cita-cita saya begini Mbak, nggak punya kan gitu. Jadi ya Allah semua yang sudah ngatur jalan hidup saya. Oke. Jadi saya nggak mau ngatur jalan hidup anak-anak saya, biarin aja kan gitu.